Pastor, kenapa kok khotbahnya selalu bicara tentang salib yang memberikan justification, pembenaran? Apa hubungannya ini sama toko saya? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada itu, menyelamatkan umatnya dari kemiskinan mereka. Tidak ada menyelamatkan umatnya dari penyakit mereka. Tapi dosa mereka. Jadi sebenarnya berkat yang terbesar itu bukan tentang kurang atau tidak. Siapa yang bersama dengan kita. Jadi bukan apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Selamat datang di Calvary Podcast. Menurut Pastor Mike, kekayaan finansial, termasuk kesembuhan fisik, apakah part dari penebusan? Apakah pengorbanan Yesus itu mencakup bebas dari masalah keuangan? Kita lihat Alkitab aja deh. Matius 1 ayat 21. Sebelum Yesus lahir. Engkau akan menamakan dia Yesus. Itu kepada Yusuf ini. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak ada itu, menyelamatkan umatnya dari kemiskinan mereka. Tidak ada menyelamatkan umatnya dari penyakit mereka. Tapi dosa mereka. Kalau semua oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Bukan tentang penyakit jasmani. Kita ini punya masalah virus dosa yang tidak ada solusinya. Solusi di dunia ini tidak bisa memecahkan masalah dosa. Makanya kadang-kadang gini ya, ada orang yang pernah tanya, Pastor, kenapa kok khotbahnya selalu bicara tentang salib yang memberikan justification, pembenaran. Kamu itu dibenarkan karena kamu punya masalah. Apa hubungannya ini sama toko saya? Kan gitu ya. Toko masa saya salib terus saya bahas. masa salib loh. Tokoku gimana gitu ya. Gini ya, kita ini berpikir Tuhan itu kayak salah alamat. Ngasih kita solusi. Tapi nggak nyambung. Nggak nyambung gitu. Dalam kehidupan realnya kok nggak nyambung. Iya. Orang berpikir masalah mereka duit. Orang berpikir masalah mereka itu kurang transferan. Orang berpikir masalah mereka itu tubuhnya merosot dan mengalami sakit penyakit. Tapi itu semua kita harus tahu. Sakit, masalah duit, itu adalah masalah fundamental. Yaitu apa? Kejahatan, penderitaan, kematian. Ini kan masalah yang tidak bisa terhindarkan. Semua orang mengalami kejahatan. Semua orang mengalami penderitaan. Semua orang mengalami kematian. Lah yang bisa menyelesaikannya apa? Apakah uang? Well, uang bisa. Tapi kamu jadi jahat. Akar cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya kan? Terus apakah penderitaan bisa di-solve dengan uang? Ya bisa, tapi kamu bisa tetap nangis kok. Ya mungkin nangisnya lain. Kalau enggak punya duit nangisnya di becak. Kalau punya duit nangisnya di Mercy gitu kan. Tapi tetap aja nangis gitu ya kan. Terus kematian. Mau punya duit berapa? Semua orang harus menghadapi kematian. Yang bisa menjadi pemecah untuk itu semua. Itulah kenapa Yesus memberikan solusi yang bukan dari dunia ini. Dia memberikan solusi dari ketiga ini. Kejahatan, penderitaan, kematian. Gimana caranya? Dia mengalami kejahatan terbesar. Dia taat sempurna. Upah dosa adalah maut. Kalau upah tidak berdosa mestinya apa? Ya tidak mengalami maut. Tapi dia tidak berdosa, tapi dihukum seperti pendosa. Itu kejahatan, ketidakadilan terbesar. Orang yang benar itu tidak perlu menderita. Firman Tuhan berkata, tapi dia mengalami penderitaan yang terbesar. Dan orang yang seharusnya paling benar, kudus, tidak pernah mati. Tapi dia mengalami kematian yang terbesar. Ini untuk apa? Menggantikan tempat kita. Supaya kita yang selalu mengalami kejahatan, penderitaan, dan kematian itu dapat ditebus. Menerima kekudusan Allah, kebenaran Allah, dan kemuliaan Allah. Dan kehidupan yang kekal. Lah ini adalah solusi di atas semua solusi. Kalau kita punya ini, meskipun
selama 70 tahun kita hidup, kita mengalami penderitaan pun, itu masih ceritanya jauh lebih baik daripada 70 tahun mengalami kelimpahan, tapi habis itu mati rohani. Iya. Jadi ini menunjukkan kasih karunia Allah yang luar biasa besar pada waktu kita paham akan hal ini. Bahkan kalau kita saat ini harus menderita, itu cuma penderitaan sesaat dibandingkan kemuliaan yang akan menanti kita di masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang kita kurang besar pandangannya. Kita begitu fokus sama apa yang sekarang di depan kita. Dan itu sebuah pemahaman yang kita harus ajarkan walaupun tidak mudah kan Pastor Mike. Ya, Karena mungkin saya nggak tahu apakah mungkin dari kita kecil atau muda sudah dijejali dengan pengajaran-pengajaran di gereja yang fokusnya dunia ini. ya, betul. Jadi memang harus pelan-pelan ya. Kita memang mengajarkan satu precept upon precept ya. Iya. Cara pandang kita. Makanya in the world itu is always the battle of worldview. Iya. Battle of value. Dan setiap hari kita ada exchange of value. Wow. Ada pertukaran nilai gitu ya. Dan itu berlangsung Terus-menerus. Karena dunia begitu bising melalui sosial media, advertising, melalui pengaruh teman-teman, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berusaha untuk mempengaruhi value kita dan worldview kita. Makanya sebenarnya sarana anugerah seperti baca firman, ibadah di tempat yang benar, terus sakramen, punya komunitas, itu bukan supaya berkatnya lancar, bukan, tetapi supaya worldview kita itu dikalibrasi, worldview kita ditata ulang, karena lensa kita begitu saya copot ini burem, tapi begitu saya pakai ini jelas. Iya. Nah, pada waktu kita berdoa, pada waktu kita melakukan disiplin rohani, itu bukan supaya nanti disertai Tuhan, bukan. Penyertaan Tuhan pasti menyertai kita, tetapi kesadaran kita akan penyertaan itu. Pandangan kita supaya kita tidak pakai nilai dunia dalam menghadapi segala sesuatu. Kita punya clarity, kejelasan gitu. Itulah sebabnya kita perlu terus dikalibrasi. Makanya saya sampai nulis buku Kalibrasi Hati, 52 minggu. Kenapa? Hati kita seperti timbangan aja perlu dikalibrasi. Termometer aja perlu dikalibrasi. Jam tangan kita perlu dikalibrasi. Begitu pindah zona waktu, perlu dikalibrasi. Jam berapa ini? Iya. Wong ini yang fisik aja harus dikalibrasi. Apalagi hati kita. Apalagi worldview kita. Karena begitu mudah. Jadi bahayanya jangan pakai worldview dunia diterapkan melalui khotbah dan gereja juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ya gerejanya dimuridkan untuk jadi seperti dunia dan menginginkan apa yang dunia inginkan. Iya. Padahal seharusnya kan kita memuridkan mereka untuk mengikut gembala agung. Gitu. Iya. Ya kan? Untuk tegak lurus sama Yesus. Iya. Lalu bagaimana kita memohon dan berdoanya, Pastor Mike? Mungkin kita lagi kekurangan misalnya ya. Anak kita sakit. Bagaimana kita berdoanya? Ya. Jadi sebenarnya apakah tidak boleh kita minta pertolongan Tuhan? Tentu saja boleh. Kita ini kan anak ya. Jadi Roma 8 ayat 17, kita ini anak, kita juga ahli waris. Tapi yang aneh di situ, kalau kita anak, kita juga ahli waris. Baca aja ayat 17, Roma 8 ayat 17. Kita menderita bersama-sama dengan dia. Wih, kan itu enggak pernah dibaca kan gitu ya. Nah, teologi kemakmuran mengabaikan penderitaan itu dan hanya menekankan status sebagai ahli waris. Tapi ahli waris yang sesungguhnya itu bicara tentang apa? Meskipun kita menderita, Roma 8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ayat sebelumnya, ayat 23-nya, kita mengeluh dalam hati untuk menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu penebusan tubuh kita. Oh, ternyata kita menantikan sesuatu padahal kita sudah anak. Nah, ini yang saya mau katakan ya. Dalam doa juga, kita perlu tahu yang namanya konsep already but not yet. Kalau bahasa Indonesia sudah tapi belum. Artinya, apakah kita sudah diangkat sebagai anak? Yes. Secara posisi. Apakah saudara mengalami justification di dalam Kristus? Yes, kita sudah dibenarkan. Apakah kita sudah kudus dalam Kristus? Yes. Apakah nanti akan mulia? Yes. Tapi belum. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Nah, the greatest gift
Allah tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita bisa bilang dia Immanuel. Iya. Makanya waktu Yesus naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudus, penolong, penghibur, yang memampukan kita. Iya. Dan mengaplikasikan semua yang Yesus sudah selesaikan, itu dipastikan tidak akan gagal dalam kehidupan kita. Iya. Jadi waktu kita berdoa, kita minta, Tuhan pimpin saya, tolong saya. Saya tahu Engkau Tuhan yang berdaulat. Waktu kita berdoa itu kan kita minta supaya kita itu diselaraskan hatinya sama Tuhan. Karena itu tadi, hati kita masih terpengaruh oleh keinginan-keinginan daging. Nah waktu kita berdoa kita minta Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan mengklaim, tapi biarlah worldview itu. Supaya kita melihat kepada kehendak Tuhan. Nah apakah Tuhan bisa menolong? Tentu saja. Apakah Tuhan bisa menyembuhkan? Tentu saja. Tapi itu semua berdasarkan kedaulatannya. Kalau dia tidak menyembuhkan misalnya. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Berarti itu yang terbaik. Artinya kalau misalnya kita nggak sembuh, kalau misalnya kita masih diizinkan mengalami hal yang kurang enak menurut ukuran manusia, tapi itu yang terbaik buat Tuhan. Artinya ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan melalui situasi kita. Jadi kita harus percaya bahwa meskipun kita tidak bisa melihat tangannya yang melakukan hal yang kita inginkan, tapi kita percaya hatinya yang selalu memberikan terbaik. Kalau ragu, lihat salib. Tuhan tidak perlu melakukan itu. Tapi dia masuk ke dalam penderitaan manusia. Menunjukkan solidaritas ilahi. Dan bahkan merengkuh penderitaan manusia. Untuk apa? Dia nggak perlu loh kayak gitu. Dia nggak perlu dikhianati, dia nggak perlu dilecehkan, dia nggak perlu disiksa, dia nggak perlu merasakan sakit. Tapi dia rela untuk melakukan itu semua. Untuk apa? Pada waktu kita dikhianati, pada waktu kita dilecehkan, pada waktu kita menderita dan sakit, dia dapat berkata, aku ngerti, aku mendampingi kamu. Sehingga when we suffer, we don't complain, but we suffer well. Tim Keller tuh yang bilang. When we suffer, we suffer well. Karena kita didampingi oleh Tuhan. Bukankah itu merupakan suatu keindahan yang luar biasa? Jadi when we suffer itu bukan berarti karena kita kurang iman atau dikutuk. Iya betul. Loh, by the way, kalau kamu lihat di Ibrani 11, itu kan ada ayatnya itu setelah pahlawan-pahlawan iman. Kita buka aja ya. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40, itu sebenarnya at the end setelah disebutkan itu dari Abraham, Musa segala macam itu disebutkan. Terus mereka bilang gini ayatnya. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberi kesaksian yang baik tentang mereka. Jadi janji Allah memang sudah benar, tapi tidak semuanya digenapi sekarang. Nah ini yang membedakan pengharapan Kristen dan ilusi teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran kadang-kadang seringkali over-realize eskatologi. Nah ini bahasa berat nih ya. Over-realize eskatologi. Jadi eskatologi yang dipaksakan menuntut janji surgawi nanti di langit baru bumi baru itu harus sekarang. Padahal Alkitab memanggil kita untuk berharap kepada siapa? Yesus itu yang nanti akan menjadi pahlawan iman kita yang menyempurnakan iman kita. Di Ibrani 12 juga. Jadi makanya Ibrani 11 harus diikuti. Marilah kita melakukannya dengan mata yang memandang kepada Yesus. Wah itu kan gitu. The author and the finisher of our faith. Ya, dia penulis iman kita dan penyempurna iman kita. Jadi ini yang menguatkan kita sih sebenarnya. Lalu gimana cara kita menanggapi jika ada orang-orang yang memberikan kesaksian? Saya dari dulu sudah beriman, lalu Tuhan tolong. Setelah itu Tuhan berkati. Dan itu kejadian loh Pastor Mike. Bukannya nggak kejadian Pastor Mike. Dan berulang-ulang. Lalu ada orang berkata, wah ini bisa aku copy paste ini. Jadi ini yang menjadi banyak mungkin fallacy. Fallacy itu gini, pengalaman itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Pengalaman itu harus diuji oleh firman Tuhan. Pengalaman tidak bisa jadi doktrin. Kalau ngomongin tentang
Ibrani tadi ya, Ibrani 11 tadi itu kan bicara bahwa para pahlawan iman. Ini pahlawan iman loh. Ya. Ada yang disiksa. Baca aja Ibrani 11 ayat 35 sampai 38. Mungkin nggak ada di sini tapi para pemirsa bisa baca. Ada yang disiksa. Ada yang menderita. Dunia tidak layak bagi mereka. Artinya kan begini. Kalau kita lihat kehidupan para rasul. Kita lihat kehidupan Paulus. Paulus itu loh lagi merintis gereja. Karam kapal 3 kali. Mungkin kalau kita bilang, wah ini mungkin bukan panggilan Tuhan ini. Udah mendingan kamu. Tuhan gak berkendak iya, ini. habis itu yang ketiga dia karam kapal. Dia lagi ngumpulin dahan untuk cari untuk buat api menghangatkan diri. Dipatuk ular. Kalau saya jadi dia, wis gak Tuhan-Tuhanan, wis gitu. Misalnya kan gitu kan. Jadi gini ya. Kalau kita lihat kehidupannya Paulus, terus ada orang yang bilang, wah saya ikut Tuhan, terus saya diberkati. Ya, itu mungkin benar buat orang itu. Pribadinya. Bisa dipakai Tuhan untuk membawa dia kepada Kristus. Tapi iman dia kan pasti masih perjalanan. Mungkin bisa saja imannya itu masih belum dewasa. Sehingga dia hanya mencari benefit dari Tuhan. Tapi as he grow, nanti imannya kan bertumbuh. Oh wow. Tapi kan kita juga bisa melihat bagaimana iman para rasul. Bahkan Petrus pun disalib terbalik. Lah kalau bahkan Yesus pernah ngomong gini. Kamu dianiaya, kamu tidak lebih dari gurunya. Yaitu siapa? Dia. Jadi at the end of the day, kita tidak bisa memakai pengalaman menjadi standar doktrin. Dan fondasi perjalanan iman. Tadi kita sudah sebut Roma 8 tadi. Iya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah hanya yang baik? Tidak. Termasuk yang buruk. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil. Jadi at the end of the day kita harus melihat bahwa firman Tuhan ini yang menjadi standar bukan pengalaman kita. Jadi bagaimana kita juga harus mencapai kedewasaan roh dalam perjalanan iman kita. Sehingga kesaksian bagaimana Tuhan memberkati saya bukan lagi jadi fondasi. Artinya kalaupun Tuhan tidak memberkati saya pun tetap mengikut Yesus. Bagaimana Pastor Mike menempatkan kesaksian itu? Jadi begini, ada banyak orang yang dari jemaat yang saya gembalakan. Ada yang datang kepada saya, Pastor, ada yang menarik, apa tuh? 3 bulan saya mendengarkan khotbah yang selalu berpusat pada Injil, mengarahkan kita kepada Kristus. Masalah saya belum selesai. Bahkan kalau kita lihat sekarang kita semua ini kan ngalami masalah ekonomi yang berat gitu. Masalahnya belum selesai. Tapi kenapa? Kok saya itu bisa lebih tenang? Saya bisa lebih kepala dingin. Saya bisa jadi bapak yang lebih baik. Karena yang berubah sebenarnya saya. Jadi kadang-kadang sebelum Tuhan mengubah situasi kita, Tuhan mengubah kita terlebih dahulu. Sehingga even kalau situasinya tidak berubah, kita yang berubah. Bahkan dalam pelayanan pun seperti itu. Suka duka saya melayani, yang banyak berubah itu bukan orang yang saya layani, tapi saya yang melayani. Saya yang diubah Injil. Nah disinilah kita melihat ya, Injil itu mengubah saya jadi objek pembaruan Injil. Pada saat yang sama saya juga menjadi agen pembaruan bagi orang lain. Melalui apa yang saya sampaikan. Kita ini sama-sama orang yang lapar, tapi kita punya roti hidup. Bukan saya yang punya rotinya, roti hidup loh. Kita sama-sama haus, tapi kita punya sumber air hidup. Kita sama-sama mati, tapi kita menerima kebangkitan dan hidup. Jadi tugas kita hanya continue to point to Christ. Lalu jika ada seorang yang ya dalam ajaran, dia mendapatkan pengajaran dalam perjalanan iman mereka, Pastor Mike, bahwa engkau spesial, makanya engkau berhak mendapatkan janji-janji, termasuk janji finansial. What do you think, Pastor Mike? Apakah saya tahu bahwa kita spesial karena kita telah ditebus oleh Tuhan. That kind of special, highly favor.
kita highly favored karena apa yang Kristus lakukan ya. Jadi kita kembali ke Alkitab aja. Markus 8 ayat 34 sampai 36 berkata apa? Siapa yang mau mengikut aku, biarlah dia menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Jadi kalau kita memandang kepada Kristus, itu sebenarnya kan kita menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Nah, manusia lama itu apa? Berdasarkan daging. Waktu Anda berkata tadi seperti itu ya, kamu spesial, kamu perlu mengklaim-klaim semua itu. Kan akhirnya kita bukan cinta Yesus, tapi akhirnya kita cinta hal-hal itu tadi. Sehingga penanggalan manusia lama dan pengenakan manusia baru itu berbeda. Nah, manusia baru itu apa? Kalau kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, hiduplah oleh roh bukan oleh daging. Buah roh, apa itu? Kasih, sukacita, kesabaran, ya, kebajikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya kan, penguasaan diri. Itu tidak ada bicara tentang hal-hal yang materi. Itu semua bicara tentang karena hati yang sudah dikasihi, maka kita juga bisa mengasihi. Kita perlu berbalik sih dari Injil palsu kepada Kristus yang sejati, bukan kepada hasil dari berkat-berkat yang tadi kita cari itu, tetapi kepada Kristus sendiri. Karena Kristus sendiri itulah yang menjadi keindahannya. Nah, saya sih anjurkan untuk mungkin mulai bergabung pada komunitas yang mengajarkan salib Kristus ya. Sebagai pusat kehidupan, bukan kesuksesannya. Karena bahaya juga, karena betul. Nanti kita akan salah. Saya mau mengingatkan sekali lagi, bukan berarti saya percaya teologi kemiskinan, tapi teologi kecukupan. Gereja perlu membangun budaya yang bersyukur. Gereja perlu membangun budaya yang selalu tidak mengagungkan kekayaan, tetapi menganggap bahwa Kristus adalah kekayaan mereka. Kalau kita mengalami hal-hal yang kurang enak sekalipun, kita bisa bersyukur dan menganggap itu merupakan kebaikan. Karena ada formasi yang sedang Allah lakukan di dalam kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya juga kecukupan Tuhan pasti akan selalu ada. Kalau Tuhan izinkan artinya ada anugerah. Dan anugerah itu akan selalu menopang kita. Kalau bicara mengenai sebuah komunitas yang gereja yang benar, kalau tidak hati-hati maka Prosperity Gospel membuat sebuah gereja memanipulasi jemaat untuk dalam pencarian dana. Nah ya, seringkali begitu ya. Saya mau bacakan sebuah ayat nih ya. Tadi sebelum ini saya jadi ingat ya. Yeskiel 34 ayat 2-4 berkata, celakalah para gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah seharusnya para gembala menggembalakan domba-dombanya? Tapi kamu memakan lemaknya, memakai bulu domba itu. Kamu menyembelih yang gemuk, tetapi domba-dombamu tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut. Tetapi dengan kekerasan dan kekejaman kamu memerintah mereka. Wah, ini bukan saya loh ngomong. Ini Alkitab ini. Ini kecaman langsung terhadap para pemimpin rohani yang mengeksploitasi umat untuk kekayaan dan kekuasaan pribadi. Makan lemak, memakai bulu domba, dan tidak menggembalakan mereka. Wah, ngeri sekali ini. Mika 3 ayat 1-3. Bukankah seharusnya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci yang baik dan mencintai yang jahat. Kamu menguliti umatku, mencabuti daging dari mereka. Mereka memakan daging umatku dan menguliti kulit dari mereka dan memecah tulangnya. Gambaran yang sangat keras dipakai Mika untuk menyatakan betapa kejamnya para pemimpin yang memperalat umat demi keuntungan seperti orang yang menguliti dan memakan domba. Yohanes, perjanjian baru, Yesus yang ngomong. Seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lari. Sebab ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Tapi akulah gembala. Aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Loh, siapa yang perlu kita ikuti? Gembala dunia atau gembala agung kita, Yesus Kristus? Itu sudah menjadi indikasi. Jadi sangat krusial mungkin bagi pemirsa untuk memilih komunitas dan pemimpin rohani yang benar. Tentu saja. Wow. Ya, nasihat saya sih kita terus kumandangkan suara gembala agung kita. Biarlah kalau Kristus diberitakan, maka
para domba-domba Kristus itu akan terus mendengarnya. Dan saya yakin di sanalah kekuatannya. Iya. Mazmur 23 kan berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Wah, teologi kecukupan kan? Iya. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Jadi sebenarnya berkat yang terbesar itu bukan tentang kurang atau tidaknya. Siapa yang bersama dengan kita. Yeah. Jadi bukan apa yang kita hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Itu sih. Wow. 2 pertanyaan terakhir, Pastor Mike. 2 lagi. Saya gabung. Ya. Apa yang harus dilakukan seseorang untuk berbalik dari prosperity gospel kepada Injil sejati? Pastor Mike tadi bilang bahwa memilih komunitas yang tepat. Ya. Apa saja yang kita perlu? Saya rasa kita ini sebelum mencari solusi ya, kita tuh perlu mengakui bahwa hati kita itu bobrok, rusak, dan yang kita butuhkan bukan terobosan berkat, tapi yang kita butuhkan adalah bertobat, dan yang kita butuhkan adalah Kristus. Karena Yesus adalah harta yang terbesar bagi kita. Ia tidak menjanjikan kemudahan sih memang, tapi menjanjikan siapa? Dirinya sendiri. Makanya di amanat agung itu dibilang, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Yeah. I think that's the greatest thing. Wow. Dan dia sudah buktikan itu. Dia tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya. Mengambil rupa menjadi seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya yang menjadi manusia itu, mati di kayu salib. Yeah. Untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita menjadi miliknya. Berdamai dengan Bapa. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu adalah berita yang terbesar. Saya ngomong begini aja sangat terharu. Karena berkat yang terbesar adalah kita memiliki Kristus. Mujizat terbesar. Mujizat yang terbesar. Dan kita kalau punya Kristus, kita punya segalanya. Dan kalau kita punya segalanya di dunia ini tapi nggak punya Kristus, kita nggak punya apa-apa. Yeah. Kita orang yang paling menyedihkan. Makanya kita butuh Dia. Karena itu hari ini saya berdoa supaya orang-orang yang mendengar kembalilah terpersona terhadap Kristus. Yeah. Kembalilah kepada penyembahan yang benar, bukan menyembah untuk mendapatkan sesuatu. Ada seorang filsuf Romawi namanya Cicero. Dia berkata, sonum bonum. Kalau kamu melakukan kebaikan supaya kamu diselamatkan, itu adalah kejahatan. Kalau kamu melakukan kebaikan, lakukanlah demi kebaikan itu sendiri. Tidak ada manusia yang bisa ngelakuin itu. Siapa yang ngelakuin itu? Tuhan. Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kebaikan yang terbesar. Dia melakukannya demi kebaikan. Kalau gereja, Pastor Mike, apakah untuk menanggulangi ini, merespon ini, kita harus kembali memandang keindahan salib juga? Gini ya, keunikan kekristenan itu bukan ajarannya. Bukan ajarannya. Karena gini, keunikan kekristenan adalah peristiwanya yang menyelamatkan. Itulah keunikan Injil. Dan semua ajarannya adalah implikasi dari peristiwa itu. Dan semua ajarannya di Perjanjian Lama menunjuk kepada peristiwanya. Lah kalau kita menghilangkan peristiwanya di dalam khotbah-khotbah kita, intinya akan hilang. Betul nggak? Yeah. Karena kalau kita cuma ngomong pengajarannya saja tanpa peristiwanya, moralitas. Yeah. Makanya kadang-kadang ada orang sedikit-sedikit salib, sedikit-sedikit salib. Begitu enggak ada salib. Begitu enggak ada karya Kristus. Begitu enggak ada Injil kabar baik penebusan itu. Apa yang terjadi? Kebaikan saja. Tapi kan saya membaca firman Tuhan, Pastor Mike. Iya. Tapi dengan worldview seperti apa? Pandangannya seperti apa? Tidak dalam lensa Injil. Iya, tidak dengan lensa Injil itu tadi. Ini bukan bicara tentang superioritas. Tapi ini bicara bahwa kita perlu memandangnya dengan sebuah worldview yang tepat. Sehingga nanti kalau kita menghadapi
masalah budaya, masalah situasi. Kita nggak selalu bergantung sama seorang hamba Tuhan atau pendeta atau orang ahli. Tapi kalau kita punya framework yang benar, maka cara pandang kita itu akan bisa selalu objektif dalam menghadapi banyak hal. Ya kan? Already but not yet. Kita bisa begitu peduli sama orang, tetapi juga kita tidak peduli apa kata orang terhadap kita. Identitas kita aman di Kristus. Nah biasanya kan orang gini, aku nggak peduli. Lu mau mati, mau hidup, terserah gitu. Ya. Tapi atau aku begitu peduli, tapi sehingga opini mereka menentukan identitas kita. Lah itu dunia. Selalu ekstrim kanan, selalu ekstrim kiri. Tetapi Injil memberikan sebuah spektrum yang berbeda. Aku bisa peduli, tapi aku juga tidak peduli. Aku bisa mengasihi tanpa harus memberhalakan orang yang saya kasihi. Saya bisa menghormati tanpa harus diperbudak oleh orang yang saya hormati. Wah, luar biasa. Gitu loh. Karena identitas kita aman di dalam Kristus. Ya. Wah, thank you Pastor Mike. Kita Tuhan udah berkati. 1 jam. Wow. Kayaknya kita harus ada sesi 2, tapi temanya beda. Bahasa roh atau apa juga. Oke, Puji thank Tuhan. you so Thank much. you. God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Pemirsa, Tuhan Yesus memberkati. Saksikan episode-episode yang lain. Dan sama-sama bertumbuh di dalam salib Kristus. Dan selalu memakai lensa Injil dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.